Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah hari terakhir di tahun 2021, tanggal 31 Desember 2021. Besok hari kita sudah memasuki tahun baru 2022. Nah, kesempatan ini saya akan membagi berkat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anak itu." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini memberitahukan dengan jelas hal kedatangan Yesus, hal pengungsian Yesus ke Mesir, hal pembunuhan anak-anak di bawah usia 2 tahun, hal kembalinya Yesus ke Israel dan tinggal di Nazaret. Semua tepat seperti apa yang dinubuatkan. Jadi kita bisa semakin mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat, sejak dinubuatkan hal kelahirannya, hal hidup dan pelayanannya, dan apa yang dilakukannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, akan dapat kita peroleh jikalau kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kita juga dapat memperoleh satu keteladanan. Secepat Yusuf mendapatkan perintah dari malaikat, segeralah Yusuf melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat itu. Dan kita tahu apa hasilnya. Orang yang dengan segera mungkin melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, ia berada dalam tanggung jawab Tuhan untuk masa depan dan keselamatannya, seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan keluarganya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, demikian pun kita dapat belajar. Jangan hendaknya kita khawatir tentang masa depan kita, sekalipun di sekitar kita ada orang-orang yang memusuhi kita dan berusaha untuk menggagalkan segala sesuatu tentang masa depan kita atau menghalang-halangi kita. Sebab rancangan Tuhan di dalam hidup orang yang taat kepadanya tidak dapat dibatalkan oleh kekuatan dan kekuasaan apapun. Dan ingatlah, kekuasaan-kekuatan yang disandang oleh seseorang di dalam dunia ini ada batasnya, termasuk waktu hidupnya. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Karena itu apabila kita diberikan kesempatan untuk menduduki suatu posisi dan kekuasaan, jangan menggunakan kekuasaan itu dengan semena-mena dan jangan pernah takut digantikan oleh orang lain. Mari kita menyongsong masa depan kita dengan tetap taat kepada Allah. Sesegera mungkin lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Hidup kita ada di dalam sepenuhnya
tanggung jawab dan pemberian Allah. Kalau Allah ada di pihak kita dan bersama dengan kita, apa yang kita takutkan? Kita pasti tak akan kekurangan suatu apapun. Selamat menyongsong tahun baru 2022 dan selamat melaksanakan menjalani hidup di tahun 2022 di dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.